Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,19% ke angka 6.395. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 1.680. Bisa kita lihat di grafik. Pada tanggal 11 kemarin Kalbe memang sempat naik sangat tinggi. Naik 17% lebih, yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150 langsung naik 17% lebih. Dan berada dekat dengan resisten di harga 1.800. Dan setelah kenaikan tinggi ini, hari ini Kalbe pada saat pembukaan atau awal-awal sesi masih sempat naik di atas garis resisten di 1.800 dan sempat naik mendekati harga 2.000. Tapi setelah itu pada saat penutupan di sesi kedua bisa kita lihat turun di bawah harga 1.800 dan sudah dekat kembali ke harga 1.600 yang saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Jadi sebelumnya apabila teman-teman pernah ikutin analisa saya pada video Kalbe, saya menyarankan untuk amati saham Kalbe karena sudah dekat dengan support kuatnya di harga 1.450. Bisa lihat, sudah pernah saya gambarkan bahwa support ini beberapa kali menahan penurunan dari saham Kalbe. Dan setelah ini bisa kita lihat berhasil rebound dan kenaikan tinggi ini karena ada sentimen positif berita ini. Sehingga Kalbe tiba-tiba langsung naik. Padahal dari pihak pemerintah tidak menyatakan bahwa perusahaan swasta itu Kalbe, tapi langsung digoreng, dianggap Kalbe salah satu yang diminta tolong pemerintah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan jika kita lihat hari ini asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan paling besar hari ini. Jadi di semua saham asing keluar dengan jumlah paling besar pada saham Kalbe. Dan kemarin pada saat naik 17% pun asing tetap keluar. Dan selama 2 minggu terakhir ini asing tetap keluar dari saham Kalbe. Jadi coba saya lihat. Ini yang hari ini untuk netnya teman-teman bisa lihat ini distribusi. Yang saya mau kasih teman-teman lihat adalah pada tanggal 11 kemarin. Bisa teman-teman lihat pada saat tanggal 11 Januari kemarin pada saat kenaikan 17% bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi walaupun naik 17% lebih, ini malah dimanfaatkan bandar dan asing untuk jualan di harga atas. Dan hari ini juga bandar dan asing telah jualan di sekitar harga 1.900-an. Dan untuk teknikal jika kita lihat Kalbe masih gagal break dari harga 1.800. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Kalbe besok masih ada peluang untuk bergerak fluktuatif. Jadi masih ada potensi untuk dibuat naik kembali mendekati resisten di harga 1.800. Jadi masih ada potensi besok Kalbe naik kembali menuju harga 1.800 dan mendekati harga 1.850. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila besok masih terkonfirmasi Kalbe gagal break di harga 1.800, maka Kalbe akan turun kembali menuju harga 1.600. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 1.600. Karena selalu saya menyarankan jangan kejar saham yang sedang naik tinggi. Karena bisa saja teman-teman beli malah di harga pucuknya. Pada saat turun seperti Kalbe saat ini, apabila teman-teman tadi baru beli di sekitar harga 1.900-an, teman-teman sudah rugi lumayan besar. Sedangkan untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Kalbe di sekitar harga 1.500 ke bawah, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena memang sekarang sentimen
vaksin masih akan membuat saham-saham farmasi masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi hari ini selain saham Kalbe, asing juga keluar dari saham-saham farmasi lainnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,38% ke harga 6.500. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 1 bulan terakhir ini saham BBNI masih bergerak sideways. Jadi masih bergerak dalam range harga support. Untuk support kuatnya masih di garis EMA 50 yang saatnya berada di sekitar harga 6.050. Sedangkan untuk resistennya masih berada di sekitar harga 6.800. Jadi jika dibandingkan saham-saham perbankan lainnya yang saat ini sudah mulai break dari resisten, BBNI masih belum break dan masih bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga keluar dari saham BBNI. Dan asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Jadi setelah 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi, hari ini asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, BBNI saya lihat masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 6.800. Jadi dalam 1 minggu ke depan memang masih akan bergerak sideways. Dengan range menurut saya di sekitar harga 6.300 sampai 6.800. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, masih bisa tunggu di sekitar harga 6.350 atau 6.300. Tunggu BBNI terkena koreksi sementara dulu dan rebound baru teman-teman entry. Daripada teman-teman entry di harga 6.500 dan ternyata dia turun, lebih aman adalah tunggu di sekitar harga lebih bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBNI di bawah harga 6.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena walaupun selama 1 bulan terakhir ini masih bergerak sideways, untuk tren jangka menengah BBNI masih bergerak uptrend. Ya, dari bulan November apabila kita lihat atau dari Oktober, pergerakannya sampai saat ini masih uptrend. Jadi masih ada potensi untuk break dari harga 6.800. Tapi selama masih gagal break dari harga 6.800, BBNI masih akan bergerak sideways. Saat terkonfirmasi break, baru target berikutnya di harga 7.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari ini jika kita lihat masih bergerak turun. Dan ditutup turun 1% lebih ke harga 9.425. Bisa kita lihat di grafik secara tren ICBP saat ini masih bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, saham ICBP mulai bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi bisa kita lihat selama 1 minggu terakhir ini ICBP masih berada di range 9.300 sampai resistennya di harga 9.600. Jadi masih bergerak dalam range harga ini. Ini merupakan salah satu sentimen yang positif secara teknikal. Karena sebelumnya ICBP terus bergerak turun dan saat ini mulai bergerak sideways. Jadi ada potensi untuk perbalikan arah atau reversal trend. Tapi saat ini masih belum terkonfirmasi bahwa ICBP akan reversal trend. Tapi bisa kita amati karena saat ini mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini terlihat asing mulai masuk membeli saham ICBP. Jadi sebelumnya asing terus melakukan distribusi dan 1 minggu terakhir ini asing terlihat mulai masuk. Jadi ini memberikan harapan bahwa asing mulai akumulasi. Tapi ternyata hari ini asing distribusi kembali pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ICBP masih akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 9.300. Untuk teman-teman yang memang pingin swing trade pada saham ICBP bisa tunggu di sekitar harga 9.300. Jadi beli apabila berhasil rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 9.600. Tapi apabila tujuannya memang pingin beli saham ICBP
untuk hold lebih lama, saran saya adalah tunggu ICBP terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 9.600 baru kita entry. Karena itu akan lebih pasti bahwa ICBP sudah tidak bergerak downtrend. Karena apabila kita beli di sekitar harga 9.300 sampai 9.600 masih ada potensi ICBP bergerak sideways dan tiba-tiba terus bergerak downtrend kembali. Tapi apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 9.600, maka potensi untuk lanjut naik menuju harga 10.000 akan lebih besar. Dan jika kita lihat sebelumnya harga 9.600 merupakan support yang lumayan kuat. Tapi setelah berhasil break, maka saat ini berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi paling aman adalah tunggu berhasil break baru kita entry dan take profit apabila masih gagal break dari harga 10.000. Atau apabila teman-teman fokus di garis EMA 150 di sekitar harga 9.900. Tapi apabila memang ingin trading jangka pendek, bisa swing trade juga di daerah sini. Karena saat ini mulai bergerak sideways. Tapi harus lebih disiplin karena cara tren jangka menengah ICBP masih downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SCMA. Saham SCMA pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% ke harga 2.400. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini SCMA masih bergerak sangat uptrend. Jadi penurunan 4% ini masih wajar karena SCMA dalam 2 minggu atau 1 bulan terakhir ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan jika kita lihat, SCMA masih gagal naik menembus resisten di harga 2.500. Dan saat ini di harga 2.400 merupakan daerah supportnya. Dan masih ada satu support yang lebih kuat di harga 2.300. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness bagi teman-teman yang ingin membeli saham SCMA. Karena cara tren masih uptrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi. Dan 1 minggu terakhir ini asing sudah keluar dari saham SCMA. Jadi jika kita lihat dari pertengahan Desember kemarin asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah ini 1 minggu terakhir ini asing mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat SCMA masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 2.300. Dan secara tren masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi penurunan ini menurut saya hanya penurunan sementara. Karena secara tren SCMA masih uptrend dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetes daerah resisten di harga 2.500. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di sekitar harga 2.300. Saat terlihat berhasil rebound dari daerah support ini, kita bisa entry. Apabila pingin swing trade, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.500. Tapi apabila tujuannya mau hold lebih lama dan teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.300 atau malah di bawah harga 2.300, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila harga 2.500 terlewati, target berikutnya di harga 2.600. Setelah itu baru 2.800. Karena memang secara tren masih ada potensi SCMA untuk terus bergerak naik. Dan sekarang saya akan bahas sekilas 2 saham yang hari ini terlihat didistribusikan oleh asing. Dan beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Yang pertama adalah saham Adro. Hari ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan bisa kita lihat Adro hari ini masih gagal break dari harga 1.500. Jadi telah saya gambarkan sebelumnya bahwa resisten di harga 1.500. Kemarin Adro memang sempat berusaha break dari resisten ini. Dan hari ini terlihat masih gagal break. Jadi ada potensi Adro dalam 1 minggu ini masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di garis EMA 50 atau minimal di sekitar harga 1.400. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan besok masih mulai turun, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50. Dan yang kedua, saham Telkom. Bisa kita lihat Telkom juga masih gagal break dari resisten di harga 3.600. Jadi sama kayak
bulan Desember berusaha break dan masih gagal, saat itu turun kembali menuju support di harga 3.300 karena saat ini masih sideways. Dan hari ini juga terlihat Telkom masih gagal break dari harga 3.600 dan asing hari ini juga keluar dari saham Telkom. Jadi hati-hati apabila besok Telkom masih terus bergerak turun, jadi masih ada potensi untuk balik kembali menuju support di harga 3.300. Tapi untuk lebih lengkapnya coba teman-teman analisa kembali untuk saham Telkom dan Adro ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.